Guys, ini saya ingin membawa satu tokoh yang sangat inspirasi, tapi inspirasi itu udah terlupakan dari zaman ke zaman. Di balik nama-nama seperti Soekarno, kalian paling tahu Soekarno itu siapa? Hatta dan Syahrir. Ada satu nama yang nyaris terlupakan, mungkin hanya sebagian yang tahu. Seorang revolusioner, pemikir bebas dan penggagas awal ide Republik Indonesia. Dia pernah mengeluarkan satu buku. Bukunya tuh di zaman Orde Baru dia berantas habis-habisan. Karena dia termasuk katanya dia termasuk orang-orang komunis. Mau tahu kalian siapa itu namanya? Yaitu adalah Tan Malaka. Tan Malaka. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia diasingkan? Bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Ini adalah kisah Bapak Republik yang dilupakan, guys. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897, guys. Dia di Padang Gadang, Sumatera Barat. Dia orang Minang. Dia berasal dari keluarga Muslim Minang, guys. Yang terpandang sejak muda. Ia dikenal cerdas luar biasa. Pada usia 16 tahun, ia dikirim ke Belanda. Sesuatu yang sangat langka saat itu. Di sana ia menyerap berbagai pemikiran. Dia belajar banyak hal di Eropa, guys, tentang sosialisme, marxisme, anti-imperialisme, komunis. Tapi yang menarik, ia tidak menjadi antek ideologi. Ia tetap krisis dengan pemikirannya dan menyusun sendiri kerangka berpikirnya. Dalam tulisannya, ia berkata, kita tak bisa bebas dari penjajahan jika cara pikir kita masih dijajah. Di dalam bukunya, guys, itulah sepulangnya dari Eropa, guys, waktu itu ya. Tan Malaka aktif dalam pergerakan melawan kolonial Belanda. Ia tidak hanya berbicara, ia bergerak menyusun massa buruh-buruh dan petani. Karena dia anggap terlalu bahaya, ia diasingkan. Tapi itu tak menghentikan. Ia terus menulis menyebarkan ide perlawanan dari Asia Tenggara hingga ke Eropa Timur, guys. Dia menulis buku yang terkenal waktu itu. Sampai pun Soekarno bertanya, ini buku apa? Buku yang bernama Nar de Republik Indonesia. Menuju Republik Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia adalah orang yang pertama yang secara terbuka menyerukan Republik Indonesia merdeka. Di saat tokoh-tokoh lainnya masih berpikir tentang otonomi dalam Hindia Belanda, tapi itulah awal dari keterasingannya. Dia tuh dipandang ancaman oleh kawan dan lawan, guys. Serius itu. Tan Malaka, dia tidak memiliki kelompok manapun. Ia mengkritik Belanda. Ia mengkritik Jepang, menolak kompromi Soekarno-Hatta dengan Jepang. Bahkan setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Tan Malaka justru menolak hasil diplomasinya. Baginya kemerdekaan tidak bisa ditukar dengan negosiasi. Ia mendirikan Partai Murba dan membentuk barisan pejuang garis keras. Dan karena itu banyak menganggapnya ancaman, termasuk dari kalangan republiknya sendiri. Nih, penangkapan dan eksekusi tanpa pengadilan. Pada tahun 1949, saat Republik sedang dalam kondisi kacau pasca agresi militer Belanda, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan tentara Republik, guys, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, tanpa suara. Dia diusir di hutan Kediri. Pak, tidak ada tugu, tidak ada pemakaman layak, hanya kuburan tak bernama untuk pria yang pernah menyuarakan kemerdekaan Indonesia sebelum yang lain. Itulah, guys, kebangkitan nama yang terlambat, guys. Baru tahun 1963 Presiden Soekarno memberi gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka. Tapi sayang itu tak cukup, guys. Mengangkat nama dari di hati rakyat yang terlupakan. Di sekolah-sekolah kisahnya tak diajarkan. Bukunya dianggap berat, bahkan ditakuti karena aroma kiri. Aroma komunis, kita alergi dengan kiri. Baru pada tahun 2000-an, maka ditemukanlah, diidentifikasilah nama tetap, nama belum terpopuler mereka yang dulu menolaknya, guys. Pertanyaan untuk kita nih. Mengapa
kita melupakan sosok seperti Tan Malaka nih? Karena apakah ia melawan arus kekuasaan atau karena pemikiran yang terlalu dalam untuk dimengerti dalam budaya hafalan? Tapi justru karena itulah kita harus mengingatnya. Tan Malaka bukan hanya seperti tokoh sejarah. Ia adalah simbol keberanian berpikir. Ia adalah lambang bahwa mencintai bangsa kadang berarti melawan bangsa sendiri demi masa depan yang lebih jujur. Aku lebih suka menjadi abu daripada debu dan tulisan dalam satu surat. Kini saat dunia penuh dengan kebisingan dan kepalsuan, barangkali sudah saatnya kita mendengar suara yang sudah lama dibungkam, yaitu Tan Malaka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Kalau kamu merasa kisah ini penting, bantu kami menyebarkan like, komen, subscribe, dan tulisan komentar apa menurutmu warisan terbesar Tan Malaka untuk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan nonton lanjut videonya. Oke.